Hai, apa bunglon cuma berubah warna untuk kamuflase? Jawabannya tidak. Mereka bisa mengubah warna kulitnya untuk menunjukkan mood. Pejantannya memilih warna cerah untuk menunjukkan dominasinya, dan mereka jadi lebih gelap saat makin agresif. Bunglon juga berubah warna untuk beradaptasi dengan beragam suhu. Bunglon yang kedinginan akan berubah gelap untuk menyerap lebih banyak panas, sementara yang kepanasan akan berubah pucat untuk memantulkan sinar matahari. Terus, apa stand-up komedian berubah warna untuk kamuflase? Iya, kalau lawakannya garing. Oke, aku ganti warna dulu ya. Ada mitos yang mengatakan kalau kamu menjatuhkan koin dari gedung pencakar langit, koin itu akan menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya. Tapi saat diuji, peneliti menemukan mitos ini tidak benar. Saat terjun turun, koin tidak bisa mengumpulkan kecepatan yang bisa menyebabkan kerusakan permanen pada apapun, terutama karena hambatan angin dan putarannya. Jadi, koinnya ditabung aja ya. Nah, beberapa orang meyakini air siraman toilet berputar melawan arah di belahan bumi selatan. Memang, ada beberapa sifat air yang dipengaruhi rotasi bumi, seperti arus teluk atau angin topan. Tapi siraman toilet itu terlalu kecil, jadi siramannya bisa berputar ke arah manapun, baik di belahan bumi utara ataupun selatan. Aku udah coba kok. Penentu terbesar arah siraman toilet adalah desain mangkuk toilet dan tekanan airnya. Ada pepatah populer yang mengatakan petir tidak pernah menyambar di tempat yang sama 2 kali. Nyatanya, petir sering menyerang di dekat tempat yang sama lebih dari 2 kali. Petir biasanya menyambar titik paling tinggi dan paling runcing. Para peneliti menyatakan gedung Empire State disambar petir hampir 100 kali setahun. Dan ada beberapa orang yang pernah tersambar lebih dari sekali, bahkan lebih banyak. Jadi, kalau kamu tinggi dan kepalamu lancip, hati-hati saat hujan ya. Banyak orang meyakini kelelawar itu buta, padahal kelelawar punya penglihatan yang lebih baik pada malam hari dibanding manusia, meski manusia bisa melihat lebih jelas pada siang hari. Mungkin mitos ini muncul karena kelelawar sangat mengandalkan pendengarannya untuk bermanuver, atau mungkin karena kelelawar melihat dunia dalam warna hitam putih. Nah, apakah ingatan ikan mas memang pendek? Banyak orang bilang 7 detik. Tapi kenyataannya, ikan mas bisa mengingat sesuatu sampai 7 bulan. Tanpa ingatan yang baik, ikan mas yang hidup di alam liar tak akan bisa menemukan makanan. Apa kamu pernah dengar mitos tentang induk burung yang akan mengabaikan anaknya kalau sudah disentuh manusia? Mitos ini agak ngaco sih, karena kebanyakan burung tidak punya indera penciuman yang baik. Mereka tak akan bisa mengenali bau manusia. Tapi berbeda dengan burung bangkai. Hidungnya luar biasa, tapi siapa juga yang mau menyentuh burung bangkai? Burung unta mengubur kepalanya di pasir saat ketakutan. Tapi ternyata enggak loh. Mitos ini mungkin muncul karena kepala burung unta sangat kecil kalau dibandingkan tubuhnya. Jadi dari kejauhan, burung unta tampak seolah memasukkan kepalanya ke pasir. Tapi kalau memang benar begitu, dia pasti bakal pingsan karena tidak bisa bernapas. Mitos lain, katanya oposum bergelantungan di ranting pohon menggunakan ekornya. Ekor oposum memang membantunya memanjat pohon, tapi ekornya tidak bisa menopang beratnya. Bahkan oposum yang ahli senam gantung sekalipun hanya bisa bertahan maksimal beberapa detik. Legenda mengatakan penguin akan terguling ke belakang saat melihat pesawat terbang. Ini mitos terimut yang pernah ku dengar sih. Penguin mampu menjaga keseimbangannya apapun yang terjadi, bahkan sambil menatap langit. Tapi pesawat yang terbang rendah memang bisa membuat penguin kabur dari sarangnya karena panik. Apakah anjing memang berkeringat dengan mengeluarkan liur? Tidak. Mereka berkeringat lewat bantalan kakinya. Namun mengeluarkan air liur dan terengah-engah memang membantu mereka mengatur suhu tubuh. Pemilik kucing mungkin berpikir kucing hanya mendengkur saat bahagia. Tapi kucing juga mendengkur saat lapar, stres, atau memulihkan diri dari luka. Menurut peneliti, mendengkur mungkin merupakan trik penyembuhan diri yang membuat tulang dan otot kucing bekerja lebih baik. Legenda mengatakan, jika kamu bertemu sigung, endingnya cuma satu. Kamu pasti akan bau. Tapi sigung lebih suka menjauh dari bahaya daripada menyemprotkan cairan ajaibnya kemana-mana. Semprotan bau itu adalah usaha pertahanan terakhir mereka. Sebelumnya, mereka biasanya menghentakkan kaki dan mengibaskan ekornya untuk mengusir bahaya. Apa kamu tahu bahwa selalu ada serigala alfa di setiap kelompok? Tapi sayangnya tidak. Berbeda dengan serigala penangkaran, serigala liar tidak memiliki tatanan sosial seperti ini. Mereka hidup dalam kelompok keluarga seperti manusia, di mana orang tuanya menjabat sebagai pemimpinnya dan anak-anaknya harus melakukan apa yang diperintahkan.
Ada mitos bahwa burung hantu dapat memutar kepalanya 360 derajat. Padahal ini bisa membuat lehernya terkilir. Tapi tetap, mereka bisa memutar kepala dengan nyaman lebih dari 180 derajat. Karena struktur tulang lehernya yang unik. Kalau kamu pernah menyodok-nyodok cangkang kura-kura dan berpikir dia tak akan kesakitan, kamu salah. Cangkang kura-kura adalah bagian tubuh yang hidup dan bisa merasakan dengan struktur saraf lengkap. Kalau cangkangnya rusak, nyawa si kura-kura mungkin terancam. Dulu, orang-orang mengira rambut yang tidak dicuci adalah habitat yang ideal untuk kutu rambut. Tapi kutu rambut nggak pandang kepala. Mereka bisa menjadikan semua jenis rambut sebagai rumahnya. Yang mereka inginkan hanyalah kulit kepala yang hangat. Kebanyakan orang akrab dengan frasa 1 apel sehari, dokter pun pergi. Apel memang baik untukmu, jelas ada banyak nutrisi di dalamnya seperti serat dan vitamin C. Tapi apa kalian percaya 1 apel saja cukup? Soal kebersihan makanan, aturan 5 detik sama sekali tidak masuk akal. Harusnya kita memakai aturan di mana tempat jatuhnya untuk menggantikan aturan 5 detik. Intinya, kalau makananmu jatuh ke lantai dapur, bakteri yang terpapar pasti lebih sedikit dibanding kalau makananmu jatuh di meja kasir supermarket yang ramai. Dengan syarat, dapurmu harus bersih ya. Waduh. Kalian pernah bertanya-tanya soal kebenaran permen karet yang butuh waktu 7 tahun untuk dicerna perut? Sebenarnya enggak kok. Permen karet nggak terlalu berbeda dengan makanan lain, yakni butuh waktu yang hampir sama untuk bisa dicerna. Tapi kandungan nutrisinya minim. Ada mitos lain yang mengatakan demam lebih lumrah terjadi saat cuacanya dingin. Tapi penelitian telah menunjukkan bahwa cuaca tidak ada hubungannya dengan demam. Viruslah penyebabnya. Kita mungkin mengalami gejala yang lebih mirip demam saat cuacanya super dingin, tapi suhu tidak ada hubungannya dengan waktu pemulihan atau semacamnya. Apa kita cuma menggunakan 10% otak kita? Aku memang punya sih beberapa teman yang... sudahlah. Tapi jawabannya, lagi-lagi tidak. Ilmuwan yang mempelajari pemindaian otak mengatakan hanya sedikit area otak yang jarang aktif. Tapi kalau mitos soal manusia yang harus menempuh jalan yang panjang untuk mencapai potensi penuhnya, yap, itu baru benar. Salah satu larangan yang sering kita dengar saat masih kecil adalah jangan langsung masuk ke kolam renang setelah makan. Padahal, pergi ke gym setelah makan besar bisa membuatmu merasakan rasa mual yang sama. Selain itu, kalau kamu khawatir mengalami kram di kolam, itu bisa terjadi kapan saja, bukan cuma setelah makan. Apakah rambut yang dicukur habis akan tumbuh lebih hitam dan tebal? Peneliti mengatakan tidak. Tapi mencukur rambut memang membuat ujungnya tumpul sehingga terasa lebih tebal saat tumbuh. Kalau soal warna helai baru yang lebih gelap itu cuma ilusi. Beberapa orang yakin makan kalkun membuat mereka mengantuk. Kalkun memang punya zat kimia yang bisa menyebabkan kantuk. Tapi daging ayam atau sapi juga. Kalkun adalah makanan perayaan favorit di banyak negara, jadi rasa kantuk itu mungkin muncul karena kamu kebanyakan makan. Mitos bahwa orang melepas bagian besar panas tubuhnya lewat kepala mungkin pertama kali ditemukan oleh penjual topi. Nggak heran sih ya. Ilmuwan mengatakan orang hanya melepas sekitar 10% panas tubuh lewat kepala. Kamu melepas panas lewat kulit. Iya, kulit yang ada di seluruh tubuhmu. Kamu pernah dengar mitos bahwa bulan purnama bisa memengaruhi pikiranmu? Itu tidak benar ya. Namun para peneliti meyakini cahaya bulan purnama bisa memengaruhi tidurmu dan pada akhirnya memengaruhi suasana hatimu. Apakah Viking di masa lampau memang memakai helm bertanduk super sangar itu? Mitos ini mungkin berasal dari buku dan musik yang ingin sedikit memperkeren pahlawan mereka. Kalau kamu ingin melihat Viking memakai helm, datanglah ke pertandingan Minnesota Vikings. Atau ke pertandingan Persib Bandung aja yang lebih dekat. Beberapa orang mengira nilai matematika Einstein jelek saat sekolah. Einstein sendiri menyanggah teori ini dengan mengatakan dia sudah menguasai kalkulus pada usia 15 tahun. Tapi, Einstein memang gagal masuk sekolah pilihannya karena gagal dalam ujian bahasa pada percobaan pertamanya. Tapi kalau matematika, bukan halangan baginya.